Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Suka Otak Atik tutorial servis handphone. Di tangan saya ini ada HP Vivo Y91C ya. Kondisi kalian bisa lihat sendiri, itu LCD bergaris dan juga touchscreen sentuh sendiri ya. Oke, seperti biasa kita langsung eksekusi saja. Lepas dulu slot SIM dan juga MMC, lalu dilepas backdoornya ya. Oke, sebelum kita bahas untuk mengatasi kerusakan HP Vivo Y91 ini, buat kalian yang mungkin belum subscribe, kalian bisa tekan tombol subscribe dan juga jangan lupa aktifkan notifikasinya, tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dari saya, karena dukungan kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini ya. Oke, kembali lagi ke video. Kita bisa lepas dulu pengancing, lalu kita bisa lepas dulu fleksibel ya. Kita tidak perlu melepas board atas dan bawah, karena fleksibel LCD ada di bawah baterai ya. Oke, setelah kita lepas baterainya, kita bisa lepas LCD ya. Oke, di sini saya pakai cutter buat mengangkat LCD-nya sedikit ya, buat memasukkan plastik mica. Karena di sini saya pakai plastik mica untuk melonggarkan lem ya. Setelah kita bisa memasukkan plastik micanya, kita longgarkan semua sisinya terlebih dahulu ya. Setelah semua sisi terkena plastik micanya, baru kita bisa angkat sedikit demi sedikit ya. Kita masukkan di bagian bawah LCD. Kalau sudah agak terangkat seperti ini, kita bisa lepas LCD-nya. Oke, setelah terangkat, kita pastikan dulu di frame HP-nya itu sisa-sisa lem masih banyak ya. Kita bersihkan terlebih dahulu sampai bersih, tanpa sisa lem ya, maksud saya. Oke, kemudian di sini saya sudah persiapkan LCD barunya ya, Y91C atau Y91 itu sama aja, bisa dipakai di dua tipe tersebut ya, karena ukuran terus konektor fleksibelnya itu sama persis. Tip biasa, langkah pertama saya selalu coba dulu. Karena sebelum melepas segel-segel dan juga stikernya itu, saya pastikan LCD-nya nyala dan juga touchscreen-nya aman ya. Oke, tanpa pengeleman terlebih dahulu, saya coba LCD. Jangan lupa juga pasang baterainya ini buat mencoba ya. Lalu kita hidupkan HP-nya. Saya persingkat saja. Saya langsung coba ya, touchscreen dan juga LCD ya. Saya lewat kontras ini. Coba kontras LCD-nya, sembari saya mencoba touchscreen ya di semua bagian sisi-sisinya. Karena tadi touchscreen-nya bergerak sendiri, saya akan coba diamkan selama 5 detik ya. Apakah masih mencet? 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya, tidak bergerak sendiri. Setelah cukup, kita bisa matikan LCD-nya dan juga lepas kembali ya. Di sini kita bersihkan dulu stiker-stiker, segel semua ya. Lalu kita bisa kasih lem.
kita kasih lem di bagian frame-nya. Jangan lupa di bagian tengah itu ada kamera, tidak usah kita kasih lem ya, dan juga dikasih lem secara merata saja karena di sini tadi penutup audionya itu lepas, saya pasang kembali ya. Ini jangan lupa teman-teman, biasanya kita bagian ini itu sering lupa ya. Setelah itu kita pasang LCD-nya, kita presisikan terlebih dahulu. Di bagian fleksibel itu juga lumayan penting ya, kita presisikan posisinya agar fleksibelnya itu tidak terlalu panjang atau tidak terlalu pendek. Oke, setelah itu saya presisikan lagi posisi kanan kiri atas bawah, lalu pasang baterai ya. Kita coba dulu, siapkan karetnya. Oke, setelah nyala seperti biasa saya pakai LCD bekasnya ya, buat memberi tekanan di semua sisinya. Lalu saya kasih karet secukupnya saja. Setelah itu kita diamkan selama kurang lebih 1 jam ya, paling sebentar itu setengah jam sampai lemnya kering gitu. Oke, saya persingkat saja durasinya. Dan di sini kita langsung ke bagian lepas karet-karetnya ya. Setelah kering, kita coba nyalakan. Nah, karena tadi posisinya masih nyala ya, saya coba sedikit ya. Saya kira cukup ya. Tuh. Kontras itu aman, touchscreen juga aman. Setelah itu kita bisa pasang pengaman di bagian fleksibel ini ya, pengaman konektor LCD, baterai. Jangan lupa ini ada 3 baut ya, kita pasang juga. Setelah itu kita bisa pasang backdoor dan juga slot SIM dan MMC ya. Oke, buat kalian yang sudah menonton video saya sampai selesai, saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kalian sebagai panduan kalian mengganti LCD di Vivo Y91 ya. Buat teman-teman jangan lupa, mungkin yang tadi belum subscribe, kalian bisa tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya, karena dukungan dari kalian itu sangat berarti untuk perkembangan channel ini ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.